Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Setelah Pertamina diguncang skandal korupsi hampir 1 kuadriliun, giliran PT PLN Persero, ini salah satu BUMN yang tersengat korupsi triliunan rupiah. Kalau yang membongkar kasus korupsi di Pertamina itu adalah Kejaksaan Agung, sekarang giliran Kortas Tipikor Polri, Pemberantasan Tipikor Polri. Ini sebuah lembaga yang baru saja dibentuk di Mabes Polri. Jadi ini sekarang aparat penegak hukum seakan ini saling berlomba ya menunjukkan mereka secara serius bekerja membongkar korupsi. Tapi yang menyedihkan ini kan selain mereka berlomba tapi angkanya ya, angka korupsinya itu yang mengejutkan. Kalau Kejaksaan Agung dan kemudian Polri itu mainnya sudah TT triliunan, sementara KPK yang tadinya itu didesain untuk membongkar kasus korupsi yang gede-gede gitu yang selama ini nggak bisa ditangani oleh Polri dan Kejaksaan Agung, sekarang malah KPK itu sibuk berkutat dengan kasus dugaan suap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang kita mesti sekarang bisa ngomongnya itu dengan cuma ratusan juta ya, karena sekarang ini nggak main lah, nggak musim itu kalau cuma ratusan juta, miliar aja udah nggak level, sekarang mainannya harus triliunan. Ya nggak berlebihan ya kalau kemudian publik itu mulai percaya dengan dugaan dengan atau dengan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPP PDIP bahwa ini kasus Hasto ini ya lebih besar nilai politisnya lah gitu. Tapi kalau katakanlah kasus Hasto ditangani, ya kasus-kasus politis yang gede yang lainnya itu juga harus ditangani, terutama keluarga Jokowi. Selama nggak berani seperti itu ya nggak salah kalau kemudian nganggap bahwa KPK itu nggak beda jauh dengan masa-masa sebelumnya yang masih digunakan untuk kepentingan melibas lawan-lawan politiknya dan melindungi korupsi dari kroni pemerintah, atau sebenarnya lebih tepatnya kalau sekarang ini kroninya keluarga Jokowi, karena KPK ini bagaimanapun juga kita harus tetap kaitkan dengan Jokowi. Masih pada protes nih kenapa ke Jokowi terus yang disalahkan, ya karena memang KPK sekarang itu kan ini mereka hasil seleksi dari era dari pemerintahnya Jokowi. Tentu saja Pak Prabowo juga punya andil kesalahan. Kenapa kemarin terus diteruskan ininya pengajuannya ke DPR, pengesahannya harusnya kan diganti ya supaya aman itu KPK itu ambil dari orang-orang yang lebih berintegritas. Tapi sekarang ya apa boleh buat, kita mesti melihat realitas itu adalah mereka adalah orang-orangnya Jokowi. Dan di luar tadi itu korupsi yang gede-gede, tapi ini korupsi yang dampaknya itu merugikan masyarakat kelas bawah secara luas dan ini merugikan secara langsung, yakni soal minyak kita yang disunat itu, takarannya ya, disunat oleh produsennya. Sekarang ini juga ditangani oleh Satgas Pangan Mabes Polri, dan kemudian Mabes Polri menemukan setidaknya, saya mesti menggunakan kata setidaknya karena ada kemungkinan masih berkembang ini ya, ada 3 produsen minyak kita yang menyunat takaran dan menaikkan harga eceran tertinggi. Ini benar-benar makin hancur saja negeri ini ya. Jangan salahkan kalau rakyat, terutama generasi muda, menilai Indonesia makin gelap. Nah, kasus sekarang kita ngomongin yang kasus di PLN ini. Ini rupanya terjadinya tahun 2008. Nah, jangan berhenti tahun 2008 ya, terus sampai sekarang dong ya, karena ini dipastikan kasus-kasus modus-modus semacam ini terus terjadi. Pada waktu itu yang memimpin PLN adalah Fahmi Muchtar sebagai dirutnya ya. Dan ini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri membenarkan mereka memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PLN. Ini diungkapkan oleh Wakil Kepala Kortas Tipikor, susah ini namanya ya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Brigadir Jenderal Arif Adiharsa. Dan sekarang ini kasusnya sudah naik ke tahap penyelidikan. Jadi biasanya nanti kalau sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah itu akan ditetapkan menjadi penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Kasusnya sebenarnya mencuat ketika publik setelah adanya pemeriksaan pejabat PLN pusat itu pada hari Senin kemarin tanggal 3 Maret. Sesungguhnya dari informasi yang beredar itu ada 3 kasus yang sedang diselidiki oleh Kortas Polri ini di PLN. Nah, salah satunya ini baru salah satunya ya, jangan dibilang kok cuma segitu nanti itu. Salah satunya terkait mangkraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 di Kalimantan Barat. Kerugian negara diduga mencapai 1,2 triliun. Saya tahu ada pikir kok cuma 1,2 triliun, kan sebelumnya sudah kuadriliun, harusnya di atas itu ya. Anda jangan macam-macam ya. Ini triliun tuh gede banget loh duitnya. Ya, tapi kalau kemarin sampai hampir 1 kuadriliun itu memang bajingan ya, betul-betul kita nggak bisa ngomong lagi gede, tapi 1,2 triliun duit rakyat itu tetap saja itu duit rakyat ya. Jadi saya
minta tolong banget ya, mindset Anda mulai mulai tetap di style dengan cara yang lebih proporsional. Mungkin Anda terbiasa dengan angka triliun, kuadriliun, kemudian menganggap bahwa ada korupsi 1,2 triliun sangat kecil. Ini hanya satu kasus yang mesti saya ingatkan. Proyek PLTU 1 Kalbar ini dikerjakan tahun 2008 saat PLN dipimpin oleh Fahmi Motar. Sekarang dia sudah tidak lagi menjadi sudah pensiun dari PLN ya. Menurut Wadir Tipikor Bareskrim Arif Adiarsa, ini terjadi penyalahgunaan wewenang. Akibatnya pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak tahun 2016 sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Kita tunggu ya, ini ada kemungkinan besar akan terbongkar kasus-kasus lainnya karena ini kalau peristiwanya tahun 2008 dan kemudian mangkraknya tahun 2016 ini kan cukup lama juga ya. Waktu itu proyek ini PLTU Kalbar ini PLTU 1 Kalbar ini dayanya 2 kali 50 megawatt dan sumber anggarannya dari PT PLN Persero. Setelah dilakukan proses lelang dan ditunjuk sebagai pemenang adalah KSO BRN. Nah, ternyata KSO BRN ini sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan. Tapi kenapa kemudian terjadi penandatanganan ya, penandatanganan kontrak. Waktu itu nilai kontraknya sebesar 80 juta US dollar dan 507 miliar rupiah atau sekitar totalnya 1,2 triliun. Itu menggunakan kurs pada saat itu. Berapa ya kursnya pada tahun 2008 tuh. Mungkin jangan-jangan sekarang kalau di kurs dengan sekarang jauh lebih tinggi karena nilai dolar kan juga sangat tinggi sekarang. Setelah itu PT BRN itu mengalihkan seluruh pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar kepada pihak ketiga yaitu PT EPI dan KJPSE yang merupakan perusahaan energi asal Tiongkok. Ini jadi dia cuma jadi broker aja dari calo dong ya gitu ya. Nah, tapi ternyata kemudian ini mangkrak sejak tahun 2016 dan ya nggak bisa dimanfaatkan. Kalau Anda banding-bandingkan kan memang kasus dengan dengan Pertamina ya yang sampai kuadriliun itu walaupun sekarang ini orang mulai bertanya-tanya karena tadinya kan Kejaksaan Agung itu ngotot menyatakan itu adalah oplosan dan Pertamina membantah itu bukan oplosan, tapi kelihatannya narasinya mulai berubah ini Kejaksaan Agung. Jadi mesti kita kawal kasusnya ya karena banyak yang menyoroti ini kenapa kok tiba-tiba nama Menteri BUMN Erick Thohir dan kemudian Boy Thohir itu sudah dinyatakan tidak terlibat dalam kasus ini. Padahal kan belum ada pemeriksaan gitu. Orang curiga ini ada deal-deal begitu apalagi karena sebelumnya itu Menteri BUMN Erick Thohir itu bertemu dengan Jaksa Agung gitu. Jadi sebenarnya harusnya dilakukan penyelidikan dulu dan kemudian setelah disimpulkan baru disampaikan pada publik tidak terjadi mereka tidak terlibat. Ini kan sebenarnya dua-duanya tersandra kalau seperti ini. Kejaksaan Agung juga dicurigai, Erick Thohir dan Boy Thohir juga dicurigai kan? Karena nggak clear ini penjelasan dari Kejaksaan Agung. Jadi harusnya prosesnya mesti dijalani dulu baru kemudian ada diumumkan bahwa mereka tidak terlibat itu baru enak kalau seperti itu ya. Kita ngomongin kasus yang lain. Ini yang saya sebut tadi nilainya kita belum tahu. Tapi kerugian dari publik itu sangat besar terutama kalau apalagi rakyat kecil ya. Kenapa? Karena takaran minyaknya yang 1 liter itu minyak kita yang harusnya 1 liter itu ternyata sekarang ini ditemukan itu hanya 750 sampai 800 mililiter ya. Dan ini kan kasusnya sempat viral dan kemudian dilakukan sidak oleh Menteri Pertanian dan Menteri Pertanian menemukan data yang sama. Jadi viralnya itu bukan sekedar hoax ya, bukan ngaco-ngaco, bukan hanya sekedar nyinyir kepada pemerintah gitu ya. Soal temuan ada 3 produsen minyak goreng minyak kita yang menjual tidak sesuai dengan ukuran di label kemasan itu disampaikan oleh Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helmi Asegaf. Helvi, bukan Helmi maksudnya ya. Dan mereka itu mengisi minyak hanya 700 sampai 900 ml pada label kemasan 1 liter. Nah, menurut Helvi, ketiga produsen merek minyak kita yang nakal itu, yang kurang ajar bukan hanya nakal ini ya, merupakan ini tersebar maksudnya di beberapa daerah. Ada kemarin yang ditemukan di kemasannya oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman ya PT Arta Eka Global Asia ini dia di Depok di Jawa Barat. Kemudian ini kelompok terpadu Nusantara di Kudus Jawa Tengah dan kemudian PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang Banten. Dan menurut Brigjen Helvi itu mereka telah menyita minyak goreng yang tidak sesuai dengan label itu sebagai barang bukti. Oh jadi ini memang baru disita saja ya belum digerebek begitu ya dan kemudian juga dirazia di pasaran. Ini kan udah kadung menyebar banyak di pasaran gitu ya. Pada Anda masih ingat kan ya hari Sabtu kemarin itu Pak Amran Sulaiman Menteri Pertanian kan melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan.
Dan kemudian dia waktu itu menyatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim dan Satgas Pangan, dan dia minta jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan itu harus ditutup dan izinnya dicabut. Saya pikir nggak hanya ditutup dan izinnya dicabut, juga harus dipidanakan karena ini kan sudah merugikan rakyat sangat banyak ya. Nah ini yang juga cukup menarik. Memang kenapa saya tadi mengingatkan pentingnya harusnya dilakukan razia di pasar untuk ditarik dari pasaran, dan saya kira mestinya Kementerian, saya nggak tahu siapa urusannya, Kementerian Perdagangan ya urusannya harusnya begini ini ya. Mereka mesti memberikan woro-woro atau pengumuman kepada para pedagang di pasar-pasar jika mereka menemukan atau mereka menyimpan produk tadi itu yang dari 3 produsen minyak tadi yang harus minyak kita tadi, yang produk dari PT Arta Eka Global Asia dari Depok tadi, dan kemudian kelompok terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah, dan kemudian PT Tunas Agro Indro Lestari. Artinya ini langsung menyerahkan kepada petugas ya, kepada kepolisian dan sebagainya gitu. Kalau enggak mereka sudah diberitahu semacam itu dan mereka masih tetap menjual, kan ini bisa juga dia bagian dari pidana. Karena ini ternyata netizen ada yang menemukan bahwa telah disidak oleh Pak Amran Sulaiman pada hari Sabtu lalu, itu hari Ahadnya sehari kemudian masih ditemukan ini ya produk itu di pasaran. Ini apalagi Rami, belum beres kasus yang kemarin, sekarang muncul minyak kita yang katanya dalam botol 1 liter ini isinya nggak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Kita coba langsung apakah benar, gue pakai gelas ukur supaya presisi. Ini perhatikan, posisi botolnya masih tersegel. Apakah benar 1 liter? Gue sih berharap sesuai dengan isi botolnya ya. Gue nggak tahu karena belinya juga acak. Oke, kita coba miris. Kalau ternyata isinya tidak 1 liter, kita buktikan bareng-bareng. Bener nggak nih? Oke, kalian lihat, nggak ada yang gue potong video ini. Berapa nih takarannya? 800 guys. 800 mili guys. Ini beneran ini. Gue kirain ketahuannya pas kemarin sidak doang pada tanggal 8 Maret. Ini bayangin kalau rata-rata masyarakat nemuin di lapangan isinya cuma 800 mili, sisanya kemana? Harga eceran tertinggi, oke, tertulis 15.700 per liternya. Meskipun faktanya ada yang bilang di atas itu. Gua nggak tahu kalian dapat harga berapa, tapi kalau gua pribadi belinya tadi 19.000 rupiah. Miris banget kalau ternyata hal sekecil ini. Oh, ini mah bukan kecil. Ini gede ini, Pak. Harus bohong, Pak. Nggak sesuai, lihat. 800 ml, nggak nyampe seliter. Cuma 800 ml. Minyak kita ini ada sejak tahun 2022, bayangin. Sejak tahun 2022 waktu itu pemerintah mencanangkan program ini ketika stok minyak terbatas, kemudian harga di pasaran tinggi, rata-rata waktu itu 25.000, tiba-tiba muncullah minyak kita. Harganya 14.000, 15.000. Ini namanya gimana nih? Oke, harus berhusnuzon, berbaik sangka, tapi kalau faktanya seperti ini, korupsi nggak nih? Ini memang harus dihukum berat dari pelaku ini ya, karena ini dampaknya itu merugikan tuh yang disasar oleh ini adalah kelas bawah ya. Untuk minyak kita ini kan seperti saya kemarin sebutkan, ini merupakan upaya dari pemerintah itu untuk menekan soal harga atau bukan hanya menekan ya, ini memberikan kesempatan untuk rakyat kelas bawah itu bisa tetap mengakses harga minyak goreng setelah terjadi krisis kelangkaan minyak goreng yang luar biasa pada tahun 2022 akibat juga kasus korupsi, penyimpangan ya atau korupsi dari kuota ekspor yang harusnya itu digunakan untuk kepentingan dalam negeri, domestic market obligation disebutnya begitu, oleh produsen minyak goreng itu kemudian dijual ke luar negeri ya karena harganya lebih mahal di luar negeri. Ini dan itu melibatkan juga pejabat yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan pada waktu Indra-Swarri Wisnuwardana ya. Kasusnya sudah ditangani oleh kejaksaan dan mereka juga sudah divonis. Hanya vonisnya memang tidak terlalu berat juga. Kemudian kan pemerintah di eranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuat minyak kita tadi itu, dan itu harganya itu dipatok waktu itu hanya 14.000 rupiah ini supaya terjangkau oleh masyarakat itu. Tapi kan kemudian kita tahu juga di pasaran harganya itu naik lebih tinggi. Kalau sekarang meskipun harga ecerannya juga dinaikkan lagi 15.700 ya kalau tidak salah tadi itu disebutkan, itu ternyata di pasaran juga harganya bisa sampai tembus 18.000, 19.000, bahkan sampai ada yang 20.000. Bayangkan ya rakyat kita itu ya sudah harganya tidak terjangkau, mereka ditipu pula oleh para produsen. Ini kan benar-benar mereka juga harus
dihukum secara berat gitu. Sekarang ini di media sosial juga sedang beredar itu bagaimana membandingkan antara minyak kita itu dengan produk-produk minyak lain itu yang tidak masuk dalam program pemerintah, itu artinya mengikuti harga pasar. Ini ada videonya menunjukkan dibandingkan dengan dua merek lainnya. Ini Barco. Kalau Barco ini minyak mahal, ini untuk rumah tangga kelas menengah ke atas lah ya, harganya nggak terjangkau oleh kelas bawah. Dan kemudian satu lagi minyak Sancho. Kalau minyak Sancho ini lihat dari warnanya saja kelihatan juga hampir mirip-mirip dengan minyak kita, tapi ya tentu harganya berbeda. Ketika dibandingkan kemudian ukurannya ini ternyata kalau yang minyak Sancho dan minyak Barco tadi itu dijual 1 liter, kemasan 1 liter, benar 1 liter. Tapi minyak kita memang ketika ditakar nggak sampai 1 liter. Mesti setiap kali bicara soal konten seperti ini, saya harus narik nafas panjang ya. Dan ternyata kalau tadi kasus di PLN terjadi 22 tahun 2008, memang sudah terlalu lama korupsi di negara kita ini. Nah, kita berharap tentu saja kalau sekarang di eranya Pak Prabowo itu dimulai dibongkar-bongkar, itu bukan hanya sekedar anget-anget tai ayam karena ya pemerintahan baru, tapi kemudian setelah berjalan ini kembali bisnis as usual. Ya seperti biasa lagi. Pokoknya ketika publik tidak menyoroti lagi, ya mereka akan kembali seperti sedia kala. Karena kasus-kasus semacam ini, namanya juga korupsi, itu pasti melibatkan para penyelenggara negara. Saya Arsuben Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.